salam sejahtera, salam menyertai untuk kita semuanya, salam sehat. Dan juga tidak lupa selalu kami menyapa dengan senyum, salam dan juga sapa dari seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada. Baik yang sedang melihat streaming juga di Sapa Saat Pagi, berjumpa dengan saya di sini Yanti Lemuda, Dewi Olala, berjumpa dalam acara Lain Suara Baja. Kaget ya sampai nggak konsen ya. Coba sekali lagi Langen Suara Maya. Nah, gitu dong ya. Ya baru semangat gitu. Baru semangat. Tadi itu terpesona dengan kelangsingan saya. Oh, Jadi semuanya ketika saya bilang Langen Suara kaget. Itu orang kok langsing sekali gitu ya. Nanti kita bahas kelangsingan saya selama 1 jam menemani Anda dengan berbagai macam informasi yang tentunya juga akan kami bedah, kami tuntaskan di hari ini. Kita tadi sudah melihat gemuruhnya Studio 1 Jogja TV. Itu kita berjumpa dengan SMK yang sangat luar biasa dan jauh lagi loh jauh dari kota ya? Yogyakarta. Dari terkenalnya adalah kota hujan. Juga sama Piem. Oh, iya bukan sih? Iya. Enggak. Peyempuan. Iya, peyempuan. Beto. Beda ya? Oke. Lain. Bukan peyempuan. Apa? Beyem. Oke, baik. Pagi hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMK Infokom Kota Bogor. Wow. Sekali lagi semangatnya dari SMK Infokom Kota Bogor. Mana teriakannya lebih kencang? Wow. Jadi kan nggak mungkin nih ya kalau udah keras gini belum sarapan. Pasti udah sarapan. Berarti kita harus dengar tagline-nya dari SMK yang spektakuler ya kan? SMK! Bisa! SMK! Bisa! SMK Infokom Kota Bogor! Luar biasa! Luar biasa! Alhamdulillah gitu ya. Masya Allah. Jamaah! Yeay! Ini acara apa ya? Oh kok jijik banget lagi. Oke, baiklah. Dan juga semangat paginya kita di sini, di sapanya yang sangat luar biasa tadi sudah terlihat dari yang cantik dan luar biasa. Saya sapa dulu coba di halo dan hai-nya ya. Kalau teman-teman kita ngelihat biar kita semangat. Oke, halo. Hai. Halo. Hai. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah dulu ya. Oke, Yanti. Yes, kita berjumpa juga kan, kita pengen tahu nih secara spesifikasinya profil dari SMK. Langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir. Kita memang agak sedikit berlari-lari ini ya. Karena dikejar. Ibu yang satu ini yang hadir di narasumber kita itu hanya hadir di satu segmen. Jadi kita akan sedikit mengetahui beliau seperti apa profilnya dari sekolah ini yang akan menjelaskan. Baiklah, kita akan sambut. Inilah dia kepada yang terhormat. Kita beri tepuk tangan ini Ibu Insinyur Lili Rahmaningsi MMPD selaku dari Kepala Sekolah. Oke, berikutnya di sebelahnya Ibu Lili ada Bapak Erli Suherli AMD Kom selaku Kaprodi Broadcasting. Bertepuk tangan. Baiklah, mikrofon boleh langsung dipakai. Ibu Bapak sudah nyala ya. Dan di kesempatan pagi hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Lili. Atau dipanggil Ibu siapa? Ibu Lilik. Ibu Lili. Ibu Lilik. Lili itu kalau di sini, kalau di Jogja, kalau kamu Lili. Cili. Iya. Oke, gak usah marah. Harusnya kamu seneng dong. Dah balik ke Ibu Lili lagi. Ibu Lili lagi. Ibu Lili yang Lili sekali. Oh, cilik meneh. Ibu Lili sehat? Alhamdulillah. Ibu Lili ini adalah kepala sekolah. Berarti mengetahui semua apa yang ada di sekolahan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu mewakili dari manajemen Jogja TV. Ibu dan juga seluruh siswa-siswi sudah menyempatkan dan juga memilih tujuan dari Jogja TV ini menjadi tujuan utama di mana kita menggali ilmu dan memudarkan rasa penasaran ketika kita live di televisi itu seperti apa dan sebagainya. Ibu kalau boleh saya tahu dari SMK Infokom Kota Bogor. Ini beralamatkan di mana, Bu? Di Jalan Lejen Ibrahim Aji.
nomor 178 Sindang Barang, Kota Bogor. Oh gitu. Itu di tengah kota atau? Di tengah kota. Oke, baik. Tepatnya di Bogor Barat. Dari Bogor Barat. Barat. Sejarah dari SMK Infokom Kota Bogor ini, Bu, kalau boleh saya tahu berdiri sejak tahun kapan dan mungkin sampai sekarang kok dinamakan Infokom itu dari mana asal muasal? SMK Infokom itu berdiri dari sejak tahun 2006. Awal berdirinya kita itu baru 3 jurusan dulu. Pertama multimedia, kemudian TKJ, teknik komputer jaringan, dan RPL rekayasa perangkat lunak. Baru setelah beberapa tahun kemudian, 2 atau 3 tahun kemudian, baru berdiri jurusan PSPT ini. Dulu yang namanya jurusan sinema atau broadcast, tapi sekarang sudah berubah namanya. Itu memang dari sananya, dari dinas pendidikannya, namanya menjadi jurusan PSPT, program siaran pertelevisian. Oh gitu. Jadi berarti banyak sekali pembelajaran tentang pertelevisian yang sudah disampaikan di sekolahan ya, Bu? Iya, betul. Oke, kalau betul boleh saya sekali. tahu akreditasi dari SMK sudah Alhamdulillah SMK Infokom semua jurusannya akreditasinya A. A-nya nilainya juga lumayan, Mbak. Iya, benar. 94. Wow, keren loh. A-nya 94. Wow. Udah biasanya kan ada yang 91 tuh juga udah bagus ya, 92 udah bagus. Jadi ini sudah 94 ya, Bu. Terus kalau boleh saya tahu berapa totali anak-anak siswa-siswi dari SMK Infokom dari kelas 1 sampai kelas 3? Kurang lebih 900. 900. Berapa rombel? Ada kalau yang semuanya 28 rombel. 28. Ya. Itu 28 rombel. Ya. Dari total keseluruhan 900. Kurang lebih 900. Prestasi apa yang udah diraih dari semua banyak siswa ini, Bu? Alhamdulillah kami anak-anak itu prestasinya cukup banyak ya, Mbak. Kita di SMK Infokom itu punya beberapa program unggulan. Pertama kita punya program unggulan dari sekolah itu yang namanya Kabar Sekolah. Oke, apa itu? Kabar Sekolah itu meliput semua kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian juga meliput kegiatan-kegiatan aktivitas industri ataupun industri kreatif atau kuliner atau apapun yang bisa diinfokan itu di dalam Kabar Sekolah. Dengan media sosial, YouTube ya, kah? dengan Instagram YouTube ya. Reels? Ya, betul, gitu. betul. Okay. Dan followernya sudah banyak juga ya. Boleh dikasih tahu, Bu, boleh diinfokan untuk medsosnya dan juga mungkin YouTube-nya apa, silakan. Coba Parli dibantu. Pak Erli mungkin bisa. Kalau YouTube-nya kita ada officialnya ada SMK Infokom Kota Bogor. Oke. Kalau di Instagramnya kita ada SMK Infokom Kota Bogor official. Oke, itu untuk Instagram. Betul. Untuk Facebook? Facebook kita tidak ada, hanya main 2 medsos saja. Instagram sama YouTube. Ya, emailnya SMK Infokom Kota Bogor. Oke, baik. Karena kita sedikit berpikir bahwa saya sebentar lagi kan kita mau ada pendaftaran ya, Pak. Siapa tahu ada ketentuan atau persyaratan yang mungkin lebih detail bisa dilihat dari beberapa informasi mengenai sekolahan tersebut di media sosial. Ya. Betul. Jadi pemirsa ataupun dimanapun Anda berada, kalau Anda belum paham ataupun belum jelas seperti apa dari YouTube, alamat dan sebagainya, bisa tertera di bawah ini dan silakan dicatat ya. Mungkin pengen kepo, pengen tahu ya kan, Ibu yang sewu. Betul sekali, Ibu, karena ini kan waktunya sangat-sangat luar biasa sekali. Saya harus mendalami ataupun mengulas tentang SMK tersebut. Ibu sudah berapa lama, Bu, menjabat sebagai kepala sekolah di SMK? Dari tahun 2010 ya. Jadi sudah kurang lebih 13 tahun. Menurut Ibu, karakter seperti apa sekolahan Ibu ini bisa dibilang beda atau lain daripada yang lain? Memang sesuai dengan namanya ya. Baik. Sekolah Informasi dan Komunikasi, termasuk keunggulan program kita itu, jadi semua yang ada di sekolah baik itu informasi maupun administrasi semuanya itu sudah berbasis digital. Oke. Semuanya. Jadi sudah tidak menggunakan manual-manual lagi. Jadi semuanya informasi segala sudah menggunakan berbasis digital, yang dimana sekolah itu memberi nama adalah
SMS, School Management System. Oke, Gitu. School Jadi Management System. ya, orang tua ingin mengetahui perkembangan siswanya apa, cukup dengan menggunakan Iya. HP mereka masing-masing. Oke. Pengen tahu anaknya datang jam berapa, Bisa. pulang jam berapa. Ya. Kemudian juga mengenai info-info yang Iya, lain, iya. administrasi dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam SMS itu Oke, tadi. baik. Oke, Yanti, kita beralih ke Pak Erli. Bapak Erli. Tadi Selamat siang Bapak Erli. Selamat siang. Iya, oke Bapak, mungkin bisa diinformasikan ke pemirsa yang hadir di sini. Ini ada kelas apa aja dan berapa siswa yang dibawa ke Baik, sini? terima kasih. Jadi kali ini kita kunjungan industri di kelas 10. Dulunya itu namanya mungkin kelas 1 ya. Kalau Iya, sekarang kelas 10. kelas 10 benar. Kelas 10-nya ini jurusan PSPT, Produksi Siaran Program Televisi. Jadi kita punya program keunggulan namanya Kabar Sekolah. Kabar Sekolah tuh aktivitas teman-teman dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, mereka nyari berita. Oke. Setiap hari dia muter per kelompok gitu. Misalkan di kelas 10, kelas 11 saya kelompok-kelompokan. Baik itu feature, magazine, kuliner dan lain-lainnya. Termasuk kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Bogor kita selalu diundang meliput. Gitu, seperti Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sudah familiar dengan teman-teman SMK seperti In action itu. ya, Pak. Betul. Kelas 11 ya? Kelas 10 ini, kelas Ini yang datang 10 betul. 10. Enggak, untuk yang meliput segala macam itu Semuanya. Semua. semuanya. Jadi semua itu krukolnya malam laporan ke saya, Pak besok kita mau ngeliput ini, kita mau ngeliput ini. Itu jadi nanti saya saring, nanti yang siarannya bergiliran. Kita juga punya studio di sekolah. wow. Oke. Betul. Standar sudah standar TV lokal juga. Oh, Gitu. Kita tapi pakai Nyun Sewu, mohon maaf saya potong. Tapi dari standarnya yang ada di pertelevisian, apakah juga sudah sama dengan apa yang sudah dilihat sekarang? sama. Sama juga. Betul, kita virtualnya pakai Vmic. Oh, keren. Kita pakai switchernya SE650. Wih, mantap. Lalu lightingnya kita pakai Udah standar ini Fresnel. ya? Fresnel 200 Oke, watt segala oke, macam. paham. Kita Terus- tinggal menuju ke TV digitalnya saja sih. Iya, udah sama ini ya, udah seperti. Tapi kalau untuk ikut siaran live seperti ini, apakah ini sudah beberapa kali atau baru perdana? Kalau kelas 10 sudah 3 kalian ya, kalau nggak 3 salah, kali. Tiga kali. Di Jogja atau di Di sekolah. sekolahan Betul, semuanya. betul. Kalau yang ada di studio langsung outing seperti ini, apakah ini juga sudah beberapa kali atau baru perdana? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa betul. kali juga. Karena mungkin Oh, oke. karena masih kelas 10 mereka masih butuh beradaptasi, masih oke. belum dilepas. Betul. Kalau di kelas 11 dan kelas 12 saya sama teman-teman guru di produktif hanya supervisi saja. Sudah jalan sendiri, kita kontrol, misalkan di kontrol roomnya kurang apa, ini apa, tinggal jalan sendiri. Oke, kalau tadi membahas tentang ada banyak switcher yang lain-lainnya sudah mumpuni, tinggal menunggu televisi digital saja sudah beres semuanya ya Pak. Kalau untuk equipment yang lain-lain Pak, seperti komputer apa dan sebagainya, semuanya Komputernya sudah. PC-nya kita sudah standar. Jadi kalau ngerender di 30 menit paling kisaran di bawah 10 menit. Kalau kita ngerender. Jadi baik Ada berapa itu total equipmentnya dari si komputer Bapak? Apakah hampir lebih dari 50. jadi Per nggak- siswa dapat. jadi Betul. udah nggak perlu tunggu menunggu atau apa dan sebagainya, sudah really ya. Betul. Karena SMK kita mereka lulus wajib bekerja atau berwirausaha. Betul. Membahas tentang wajib bekerja dan berwirausaha. Ini adalah pertanyaan nanti yang akan tersambung oleh Bapak Erli, ya kan? Tapi yang jelas, Ibu Nyun Sewu, sedikit saja karena kita akan memasuki iklan, ya. Dan mohon maaf, Ibu Erli hanya satu segmen saja. Ibu Lili, sorry. Ibu Lili hanya satu segmen saja ya. Mungkin harapannya Ibu setelah hadir di Yogyakarta dengan teman-teman yang lainnya atau siswa-siswi yang lainnya. Tadi Mbak menyambung yang tadi termasuk masih program unggulan tadi yang baru kita bahas baru 2 ya. Sebetulnya banyak sekali. Kita juga punya studio podcast Mbak. Itu yang sudah jalan selama ini. Ini terinspirasi juga pada saat pandemi COVID. Itu kan kita tidak boleh pembelajaran luring ya Mbak, tatap muka. Jadi gimana caranya supaya anak itu juga bisa menarik, tidak hanya Zoom atau e-learning saja. Jadi kita juga menggunakan pembelajaran dengan sistem podcast. Dan narasumbernya juga sudah kita undang pejabat-pejabat dari Kota Bogor, juga pejabat-pejabat dinas pendidikan Mbak. Kita juga program podcast. Kemudian kita juga ada program Teaching Factory-nya juga. Teaching Factory kita dan kelas industri. Kita juga sudah
menggandeng beberapa perusahaan. Kita itu sebetulnya sudah bekerja sama lebih dari 80 perusahaan. Ya. Ya. Jadi 80 perusahaan itu nanti kita akan bahas yang lain lagi, Bu. Ya. Yang jelas adalah harapannya Nyun Sewu ya, betul. Ibu Lili, harapannya. Ya, harapan kami ini mudah-mudahan dengan anak-anak kita, kemudian juga kita melihat di TV Jogja ini, sebagaimana tadi yang disebutkan Pak Arli, bahwa kita ingin sekali membuat TV digital. Nah, kita berharap mudah-mudahan sepulang dari sini kita sudah bisa mulai mengeksekusi untuk berdirinya TV digital ini. Oke, baik. Jadi tujuannya adalah, harapannya adalah akan membuat TV digital untuk SMK Infokom Kota Bogor. Semoga segera terrealisasi ya. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana. Kembali lagi dalam acara Lawan Suara. Hey semuanya, masih semangat? Masih happy? Masih happy, mana suaranya? Lega ya. Begitu Ibu Kepala Sekolah pamit, Anda semuanya sumringah sekali. Gak tahu sepaneng gitu. Gitu ya. Tegang tapi nggak apa-apa sih ya, karena memang dari pokok pembicaraan di awal memang harus sedikit kita kemas untuk lebih dalam lagi dan detail lagi gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita ada di segmentasi kedua. Tadi sudah ada hadir lagunya Runta. Dan saatnya kita juga ketemu sama ketambahan narasumber yang cantik, cantik, dari imut, Tadi kita juga sudah lihat, sudah paham. Oh, ternyata profilnya ini, keinginannya seperti ini. Nah, akhirnya sekarang kita juga harus mendengarkan suara hatinya para hati. Jadinya gitu loh, Mar. Suara hati, curhatan Dari salah satu siswi. Sebut saja namanya Mama. bukan ya. Masa jawabannya jawab, iya nama saya Mama. Awalnya saya mengedarkan borak. Langsung yuk kita sapa yang sudah hadir di sebelah kita ada Vera. Bukan Deliana Putih. Deliana Putih iki ora fokus ora. Iki isi fokus kok, Mbah. Tulisannya kan jejer, Mbah. Dadi ini matane tuwa maklum, Mbah. Oke, Deliana Putih. Putih atau Putri? Putih. Putih melati Alibaba. Merah-merah delima Pinocchio. Ala aye. Oke, Deliana Putih ini perwakilan dari siswi kelas 10 produksi siaran pertelevisian. Beri tepuk tangan untuk Deliana. Mukanya udah sepaneng banget. Iya. Ini belum dikasih pertanyaan, Iya, udah sepaneng. Kalau dikasih pertanyaan bisa-bisanya nanti sembunyi. Senyum dong Deliana Putih. Iya. Putih gitu aja deh panggilannya ya. Panggilannya siapa? Delia. Oh, Delia. Disingkat? Deli biasanya. Deli. Deliana Putih kan? Ganti jeneng tuh kowe iki. Aku Delput aja ya, Deliana Putih. Oke, Deliana Putih. Aku mau langsung bertanya sama kamu. Mic-nya dong sayang. Iya, boleh. Tadi kan nanya Mbak nanti mau dikasih pertanyaan apa gitu ya. Oke, ganti jeneng. Deli, kenapa kamu pilih SMK Infokom Kota Bogor? Sayang, alasannya apa? Sedangkan di Bogor kan pasti banyak kali SMK ya. Karena pertama itu kan aku emang pengen jadi kayak presenter gitu ya. Jadi pengen kayak kita. Oh ya ampun, iya loh. Sini sayang. Aduh. Sini nah, ayo. Duduk, dijawab dulu habis itu jadi presenter ya. Ganti murid ya. Aku duduk bareng si Deli ini berasa aku tuh kayak anak kembar tau gak sih? Ya. Oke, ayo nak, kenapa
Dan terus situ kayak anak kembar lah gua apa? Ibu sama anak. Ya. Masa Pare ngomong ibu sama anak? Ibu sama anak yang mana? Apa kita kan pasangan dua sejoli Bapak. Tahan ya Pak ya, tahan, sabar. Biasa aja. Apa Yan, kamu perhatikan gak sih? Dia tangannya lentik loh. Iya. Iya jarinya. Coba. Ya lentik loh. Iya. Coba lihat. Yang kanan. Nari. Iya. Kamu kenapa nak? Hah? Emosi dia pacarnya ya? Iya. Emosi dia. Tahan, sabar ya. Yuk lihat sekarang jawabannya apa dulu. Kenapa? Saya kok panik banget tuh. Senyum sayang. Yuk coba. Iya. Kenapa kamu memilih itu? ya pertama kan tadi Pengen jadi presenter. Yang kedua, number two. aku juga kan kayak tertarik di dunia entertainment kayak gitu kan. Oh, nggak ada ketawa, nggak ada senyum. Awal mau jadi broadcast kok. Agak senyum ya saya ya. Senang banget. Boh loh dia. Siapa tuh? Iksipar. Ya, terus. Ya, terus habis itu mamaku nyaranin kayaknya ada SMK bagus gitu kan di Kota Bogor ini. Jadi ya udahlah. Jadi aku langsung milih itu. Enggak ada. Kalau sudah lihat seperti ini presenter masih tertarik pengen presenter. Iya, tapi masih belajar juga buat lebih baik. Siap-siap asam lambung? Kaitannya apa sama penyakit? Hah? Lo rumangsamu menghadapi bapak seperti ini tuh nggak mikir. Hah? Apalagi ngadepin kayak dia nggak mikir. Hah? Coba tanya, ngadepin para kameramen itu nggak mikir. Udah, siap kamu, debut. Siap. Yan, ya sih heboh banget kok di sini. Iya, kalau di sana ada Agung yang lentik, di sini ada siapa Maimunah? Siapa? Oh Jihan sama Agung cocok. Iya. Jihan. Iya ya, nggak cocok nama Jihan. Ya makanya nanti gua Maimunah. Oke. Terus tanyain lagi. Iya. Jadi kelas 10 nih. Besok kan masih 11, 12, masih 2 tahun. Masih 2 tahun lagi ya. Kerja apa mau kuliah? Ayo, siapa tadi? Agung ya? Siapa yang bilang tadi? Sini Bang Bude. Oke, baik ya Put. Gimana, mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja? Insya Allah sih kalau misalnya dari rencana juga kayaknya mau lanjut kayak kuliah gitu. Tapi sambil kerja juga gak ada masalah ya. Iya. Karena kan besok di kelas 2, kelas 11 sama kelas 12 kan kalian juga merasakan apa yang namanya itu magang gitu kan. Jadi biar tahu nih, stretching dulu nih untuk menjelang ke si kerja. Nek menurutmu menyenangkan nggak sih sekolah di sini? Ya kalau misalnya kita kayak dibawa enjoy juga, jadi ya karena Berarti Anda kalau nggak bawa itu tertekan. Trauma. Ya, tapi secara keseluruhan jangan karena dibawa enjoy. Semua manusiawi kalau menjawab dibawa enjoy. Seperti pekerjaan kita pun juga kalau dibawa enjoy semuanya baik, enak, nyaman. Tapi kalau secara jawabannya yang pure, menyenangkan nggak sekolah di sini? Alhamdulillah senang. Dapat teman-teman yang baik juga yang kayak support aku kayak
Pak Erli, kan kita tadi membahas tentang Ibu mengkaitkan tentang beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan sekolahan dari SMK Infokom. Dan selalu kita berpikir dan kita selalu mendengar kalau orang yang masuk SMK ada beberapa orang yang berekspektasi setelah sekolah di SMK itu tuh kamu meh ngopo, kamu mau ngapain? Mau jadi apa? Karena mencetak pengangguran terbesar katanya seperti itu. Setuju nggak? Tidak. Jadi untuk di SMK sendiri, khususnya di SMK Infokom, setiap tahunnya jadi kita rekrutmen di sekolah. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah mulai berdatangan dan bekerja sama. Jadi sekitar hampir 10 sampai 50 anak sudah mulai ditempatkan. Apalagi yang kelas 12 ya Mbak ya, di kelas 12 itu sudah diminta dari perusahaan. Wow. Tapi nanti setelah ujian baru kita kasih. Artinya mereka Benar-benar harus lulus dulu ya Pak ya. Betul. Dan itu harus siswa-siswi yang berprestasi atau bagaimana? Tidak semuanya kita open recruitment gitu. Kayak kemarin ada dari perusahaan salah satu di Kota Bogor, dia streaming setiap hari jual produk-produknya. Alhamdulillah anak kita 2-3 orang ada yang kerja di sana. Oke. Jadi selain memang harus berkreatif sendiri kan nggak salah jadi konten kreator ya Pak ya. Itu ya Pak. Harapannya sedikit saja, simpel saja karena kita mau masuk ke lagu. Harapannya sih semoga di SMK ini mindset semua yang mengatasnamakan SMK itu menciptakan pengangguran banyak ya. Itu terbantahkan. Artinya anak-anak sudah kuat mental. Artinya kita ngebentuk anak-anak dari wirausaha, dari segala macam di bidangnya supaya bisa menghasilkan sebuah produk seperti itu. Oke. Kalau si kecil mungil, dapat aku emput ya. Harapannya apa sayang setelah datang di Jogja TV dan tentunya sudah melihat langsung, oh ternyata kalau mau jadi host seperti ini. Oh kalau kegiatannya seperti harapannya apa? Sedikit saja. Kalau misalnya harapan dari aku, kita bisa lebih belajar dari semuanya yang udah dipelajari di sini. Terus kayak kita Kenapa sayang? Kita apa? Setelah ini kita tahu ya harus bagaimana lebih baik ya, gitu ya. Oke, karena dia kepengen jadi host, kita coba ya. Pak, terima kasih Pak Erli. Karena habis ini kita akan ganti narasumber dan kita juga akan melihat narasumber yang lainnya. Ini ada si ganteng dan juga si cantik yang siap. Namanya juga keren loh nanti yang mewakili dari siswa. Nasib. Yang mana? Oh, kemana-mana kita masuk satu lagu ini. Kita urus nanti kamu ya. Oke, Yanti. Jadi jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan seperti apa si Dedek Putih ini menghantarkan ke lagu. Yuk, monggo Deput. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menyimak lagu Full Senyum Sayang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rawa Suara. Terima kasih, Jeff. Oke, makasih. Balik lagi di Langan Suara Masih semangat ya, masih bersama teman-teman dari SMK Infokom Kota Bogor. Suaranya mana? Oke, baiklah. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama Bapak Erli, juga ada Delia Putih. Yanti, kenapa? Kademen apa kepiye? Kan kita siswa-siswinya sekolahan Infokom. Kamu di situ sebagai siswi. Kira-kira kalau temennya kayak gini, gila nggak? Takut nggak? Takut. Takut loh punya teman kayak kamu. Oh mau? Siapa yang mau? Si Agung ya. Oke, baik Yanti, langsung saja kita sapa yang sudah hadir di samping saya. Kalau tadi ada yang bapak yang ganteng, kalau ini ada ibu yang cantik. Selamat siang Ibu. Ada Ibu Vera Yuni Astuti SPM Ikom selaku guru. Beri tepuk tangan untuk Ibu Vera. Naiknya Ibu.
Iya, dan di sebelahnya Yanti, silahkan, monggo dikenalkan. Kenapa? Hah? Oh iya, kok jadi pakai bahasa isyarat? Oke. Baiklah, disapa. Oh ini yang tadi nasib gitu ya. Nazib ya, oke. Ada Nazib Sofian, perwakilan kelas 10 produksi siaran pertelevisian. Tepuk tangan untuk Nazib. Aduh, iya. Nasib. Iya. Hadir. Nazib. Nggak mau aku. Nanti takutnya kalau bilang Nazib kayak jadi nasi menjadi bubur, kan? Itu nasi ya. Iya, oke. Oke. Sip, sehat. Mic-nya dong. Di dekat. Alhamdulillah. Gitu. Kalau Seperti yang mic-nya Putih di lihat. sini, kamu ngomong di sini. Nanti kelihatannya di televisi kamu ngomongnya nggak ada suara, ya? Harus gini. Iya dong. Iya. Gitu. Jadi harus dekat kayak aku sama kamu. Agung dititipin HP sama si Nazib. Langsung bilang, kegadeken ya. Pulang lewat mana lu? Pulang lewat mana lu? Gitu ya. Oke, baik Ibu dulu. Saya mengajar di SMK Infokom itu di produksi siaran televisi, program baik, televisi. Untuk Terus kelas? sekarang kelas 10, 11, 12. Semuanya? Oh, semuanya. Kalau tahun sekarang kelas 10 saja. Oh gitu. Iya. Kenapa Bu? Kan ada peralihan itu Oh ya. gitu, iya oke. Nah, sama sekarang ditambah tugas untuk mengajar P5, profil penguatan pelajar Pancasila. Betul. Iya. J. Seperti itu. Udah ngikutin kurikulum Merdeka atau masih K13? Sudah ke kurikulum Merdeka. Kita kurikulum Merdekanya mandiri berubah. Oke. Iya. Dan bagaimana Bu kesannya mengajari kurikulum Merdeka untuk penerimaan siswa-siswinya? Kalau penerimaan anak itu kan masih menyesuaikan ya, Betul. Mbak ya, dari kurikulum 13 sampai ke Merdeka. Sebenarnya yang pengaruh banyak itu gurunya, bukan ke peserta didiknya. Harus belajar lagi. Iya. Gitu ya, workshop Menyesuaikan lagi lagi ya. dan sebagainya. Kalau anak-anak kan menerima, cuman mereka kalau di kurikulum 13 sudah mulai mau mapan, mau mulai nyaman lah istilahnya. Harus iya, harus diputus ganti gitu. Diganti lagi, bukan diputus, maksudnya menyesuaikan lagi ke kurikulum Merdeka. Jadi di sini sebenarnya masih poin senternya itu student ya, siswa. Tapi kan anak-anak itu sendiri kalau ke student itu mereka harus lebih kreatif, bernalar kritis. Nah, kadang-kadang itu yang mereka belum paham bagaimana sih belajar berpikir kritis itu. Betul. Ya, itu yang kita lagi menyesuaikan ke anak-anak. Lagi kelola ya. Betul. Oke. Terus kalau boleh saya tahu, tadi kan saya dengar si Putih ini kan pernah mengikuti juara Paskibraka. Ada berapa ekstrakurikuler Bu di sekolahan ini selain Anda menjadi guru produktif? Pastilah tahu Ya. ya perkembangan-perkembangan ataupun apa tentang ekstrakurikuler. Ya, kalau ekstrakurikuler di SMK Infokom itu 15. Yang wajib itu OSIS, Pramuka, Paskibra dan PMR. 4 ya berarti ya. Oke. Ya, Yang jadi lainnya? yang lain tuh ada sesuai dengan jurusan. Jadi kalau misalnya kita ada 4 jurusan. Kalau TKJ, teknik komputer jaringan, mereka bebas mau masuk apa saja karena notabene anak-anaknya siswanya cowok semua, banyak. Lebih banyak cowok, dia bisa masuk futsal, basket, bulu tangkis, nah itu boleh. Kalau yang jurusan rekayasa perangkat lunak, mereka di situ ada web design. Oke. Iya, jadi pelajaran tambahan plus ekstrakurikuler gitu. Jadi yang ngajar guru produktifnya langsung untuk pendalaman web design tadi. Kalau desain komunikasi visual yang dulunya multimedia, itu ada fotografi, ada juga DKV-nya sendiri, eskulnya, sama apa ya itu animasi ya. Kalau yang PSPT mereka punya eskulnya itu sinematografi. Jadi belajar buat film, buat belajar konten. Jadi gitu. sesuai dengan Jurusan. Jurusan. ya. Ya, Kalau ada. seni budayanya? Kalau seni budaya itu ada tari. Oh, ada tari. Termasuk Agung tadi. Agung ikut Kamu tari ikut tari ya? Iya loh. Tangan kamu kayak penari. Nanti kamu tari gendong aku. Ya itu Mbak. Siapa yang tari? Ada di Bu di antara Oh, di sini siswa. ada nggak yang ikut eskul? Maimunah. Maimunah. Zia. Iya.
Maimunah belum ikut. Dia nerima-nerima aja loh. Di Maimunah dia nerima-nerima aja loh. Selek juga dia ya. Oke, terus apa lagi Bu selain tari yang seni Ada tradisi teater. budaya? Teater. Oh, ada Teater. Ada nggak ada juga? Berarti di sini nggak ada yang ngikutin seni dan tradisi budaya ya? Palingan Nggak ada. sinematografi yang banyak. Oh, Oke, gitu. sip. Kamu apa? Jadilan? Nggak tahu dia Jalan jadilan. Kepang. Oh, jadilan nggak tahu ibunya. Jadilan nggak tahu ya? Apa ya? Kuda lumping. Oh, kuda Jalan lumping. Kepang. Baik. Maimunah itu yang ikut ya. Ibu pernah lihat kuda lumping? Kalau pernah. Oh ya udah, kalau Iya. belum Apa? kuda lumping ibunya belum pernah lihat. Oh iya, aku jadi kudanya Bu. Iya. Oke, baik, kita beralih ke Nazib ya. Nazib sama tadi kayak Delia Putri, aku tanya kenapa pilih SMK Infokom Kota Bogor dan kamu kan pilih jurusan siaran pertelevisian ya. Kenapa? Ya, awalnya saya tertarik dengan pertelevisian itu. Awalnya saya Gimana dong ngomongnya nih? Awalnya saya tertarik nih di pertelevisian setelah menonton televisi juga. Nonton saya? Nggak tahu sih. Enggak dari ini. Terus? Dan kebetulan saudara saya juga mengajak saya untuk masuk jurusan ini. Nah, kebetulan juga saya tertarik juga nih sama jurusan ini. Jadi- Dengar dari SMK Infokom ini dari siapa? Ya kayak di website sama medsos itu udah lumayan banyak ya. Oh gitu. lumayan Jadi terkenal. kalau TikTok FYP terus gitu jadi Ya. penasaran. kamu gitu cari ya. tahu sendiri gitu ya. Iya, Oke. sekali jadi tahu sendiri. Jauh nggak rumahmu sama sekolahan? 2 kilometer ada lah. ya, nggak Oh, jauh, deket nggak ya. jauh. Kamu ambil ekskul apa? Sinematografi. Sinematografi. Iya. Kamu udah pernah buat apa? Gak usah di Nah, centil-centilin biasa kalau aja, saya sih Bude. ikut terjun kayak pembuatan film pernah. Udah? Ya, Oh ikut terjun. keren. Bikin film apa? Apa tuh lupa waktu itu judulnya. Loh, Lupa. tapi pernah? Pernah Info layanan masyarakat kah? Atau memang film-film pendek gitu? film pendek. Oh, Film pendek. Ya, produksinya pernah ikut. Dan kabar sekolah juga saya ikut terjun di situ. Ah, Kepinginnya jadi apa sih kamu besok kalau udah lulus? belum terpikir juga sih. Belum terpikir. Baru kelas 10 Oh, mungkin apa, ya. apa memang nggak ada pikiran? Maklum masih kelas 10. Iya, tapi Iya. kamu pengen apa? Satu aja sebelum kita iklan. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Sama Kayak apa? Kayak aku. kayak itu aja dah orang Oke, kaya. itu aja deh. Ya. Jadi kayaknya dia seperti apa? Kita akan kupas tuntas lagi seperti apa kayaknya dia. Jadi langsung duduk. Mukanya langsung gini. Jadi jangan kemana-mana. Kita nanti akan kembali lagi setelah sebuah lagu spesial untuk ada semuanya dengan sebuah lagu judul Tetap Hati. Jangan kemana-mana di Langan Suara. Maju! Yeay, balik lagi di Langan Suara. Masih di samping saya ada Ibu Vera. Yanti, tadi kita sudah ngobrol sama Ibu Vera. Katanya kapan-kapan dia mau kesini lagi mau bawain aku asinan Bogor. Oh, itu enak banget, Iya. sumpah. Enak banget loh. Biasa aja. Iya. Sekarang bawa nggak, Bu? Langsung tak tarik. Sekarang bawa nggak, Bu? Belum. Belum. Nggak Besok mau apa-apa. kesini lagi. Gak apa-apa, tujuan aku berikutnya. ngeliat nasib udah hasen no. Oke, Ibu, karena kita waktunya sudah sangat terbatas, Ibu Vera. Ya, Ibu Vera, harapannya Ibu apa untuk sekolahan, setelah kunjungan dan juga untuk keseluruhan anak-anak yang sekarang ini kan kelas 10 ya, yang masih ada 2 tahun mengenyah di sekolahan SMK Infokom, apa harapannya? Kalau harapan saya untuk sekolah supaya anak-anak tambah maju ya Bu ya, bisa menerapkan tadi penalaran kritis di khususnya jurusan PSPT, produksi siaran program televisi, dan lebih kritisnya lebih kreatif untuk mengisi konten-konten yang ada di studio kita. Yes. Ya, terus kalau untuk sekolahnya ke depannya kerjasama televisi baik itu di televisi daerah, nasional
itu tetap terus ditambah dan semoga harapannya anak-anak tuh bisa langsung diserap dengan dunia kerja. Betul. Itu. Dan nggak pusing lagi ya Bu, karena Iya. udah dapat modal di sekolahan, Siap. udah dapat modal praktek equipmentnya juga udah mumpuni, Sama, iya. ya kan Bu. Jadi kayaknya jangan disia-siakan karena nggak banyak sekolahan yang udah saya dengar tadi Bapak Erli Iya, yang betul. bilang untuk kamera aja, switcher aja udah kayak gitu speknya, ya Iya. kan? Jadi nggak mudah gitu loh cari yang memang sekolahan dengan equipment Spek yang yang, udah high class-nya sudah mumpuni. Ya makanya harapan minta doanya semoga TV digital kita jalan Amin. dari sumber daya anak-anak juga. Amin, amin, ya, amin, nantinya. amin. Gitu ya Bu Iya. ya. Kalau untuk Nasib, Hadir. Nasib, harapannya Nasib. Harapan saya sih setelah kunjungan industri ini ilmu yang didapatkan dari sini itu dapat diterapkan di sekolah. Setuju. terus Dan ada lagi? Harapan saya juga semoga saya jadi orang sukses. Ya. Bagus. Aduh, pengen naik hajiin orang tua. Amin, masya Allah, amin, amin. Didoain semuanya, amin. Ya Allah, hatimu mulia sekali nak. Nah, iya. Aku mau ngelamar jadi orang tua kamu. Di belakang ya. Di belakang ngapain? Soalnya kalau lewat depan dia mau menolak itu nggak enak gitu loh. Tapi ini loh, siapa? Nasib. Nasibnya kalau dilihatnya tuh, manis. Kalau ibarat, ngapain lu Maimuna? Ngapain? Terpesona dia. Oke, baiklah, karena kita sudah tidak terasa ya. Nasib sehat selalu. Amin. Jangan sampai bikin pusing guru. Amin. Ya. Baik kok anak. Anak baik harus mau naikin haji orang tua kok, ya kan? Amin. Terus yang lainnya adalah tetap menjadi seorang siswa ataupun siswi regenerasi Indonesia yang membanggakan Indonesia, yaitu jauhi dari Narkoba. Nggak boleh lihat video por. No. Harus safety semuanya nih HP-nya, karena kalian semuanya ini udah nggak asing lagi dengan yang namanya digital. Walaupun itu emailnya tersembunyi, pasti bisa kalian cari. Tapi jangan sampai merusak mental dan moralnya kita semua. Visi misi dari sekolahan adalah membuat kita menjadi lebih baik. Jadi harus menjadi lebih Baik. So, ya. Oke, baik ya, kita berdiri belakang dulu yuk. Monggo berdiri Ibu Vera. Nasib juga berdiri sayang. Nasib. Oke, agak ke tengah Ibu. Monggo. Ininya di bawah sini dulu. Kemana nih pulang? Langsung ke Nyerahin Ibu gitu aja. loh. Diserahin ke Mbak Ola lagi. Iya. Iya, Aku nanti Baik. tak menyerahkan dia aja. Baik Ibu. Kita mewakili dari Jogja TV, diterima Ibu ya untuk kenang-kenangannya, dan semoga kerjasama kita bersama SMK Infocom Bogor bisa berlanjut, bisa berkunjung lagi ke Jogja TV. Amin. Terima kasih. Oke, baiklah, tidak terasa 1 jam menemani Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini dengan tamu-tamu kita yang sangat luar biasa dan juga heboh sekali pagi hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, kalian semuanya sehat selalu ya. Pulang nanti sampai ke Bogor selamat ketemu orang tua dengan bahagianya, amin. Besok sekolah lagi dengan semangat ya. Oke, baik, saya di sini Yanti Lemudan Dan Sedewi Olala. dan seluruh tim yang bertugas di kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan sekali lagi jangan kemana-mana dan jangan pindah channel, karena nanti kita akan hadir kembali di pukul 2 dengan tamu yang juga sangat luar biasa di kesempatan hari ini. Dan terima kasih semuanya, saya di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Bingung mau lanjut kemana? Ke SMK Infocom Kota Bogor aja. Lulus bisa kuliah, bisa kerja, bisa wirausaha. Selamat datang di SMK Infocom Kota Bogor. SMK Infocom Kota Bogor merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki akreditasi yang bagus di Kota Bogor, yaitu akreditasi A. Terletak di Jalan Letjen Ibrahim Aji nomor 178, RT 03 RW 08 Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dan sudah berdiri sejak tahun 2006.
SMK Infokom Kota Bogor memiliki 4 kompetensi kejuruan, antara lain teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, multimedia, produksi siaran program televisi. Bukan cuma itu, SMK Infokom Kota Bogor memiliki banyak ekstrakurikuler, diantaranya pramuka, PMR, paskibra, bulu tangkis, futsal, tari, desain grafis, dan sinematografi. Nah, semua program itu dilandasi dan difasilitasi dengan peralatan yang memadai seperti ruang kelas bersih dan nyaman, lab broadcasting yang lengkap, lab komputer yang bisa digunakan untuk ujian berbasis online, dan lain-lain. Selain itu, SMK Infokom Kota Bogor sudah banyak bekerja sama dengan instansi swasta dan pemerintahan seperti RRI Kota Bogor, Kominfo Kota Bogor, RSUD Kota Bogor, IPB, Antv, Jawa Pos, Mega Suara, SAE Digital Printing, Telkom Kota Bogor, Telkomsel Kota Bogor, dan masih banyak lagi. SMK Infokom memiliki program unggulan sebagai penunjang peningkatan mutu pendidikan para siswa, yakni 1. Program pengembangan wirausaha, di mana SMK Infokom akan membimbing dan juga memfasilitasi dalam bentuk modal usaha kepada siswa untuk mengembangkan jiwa entrepreneur, dan siswa dapat melanjutkan usaha tersebut meskipun sudah menjadi lulusan. 2. Digital Management System. SMK Infokom merupakan salah satu sekolah yang sangat mendukung kemajuan teknologi informasi. Oleh karenanya, segala sistem informasi di SMK Infokom sudah berbasis digital, yang dikemas dalam program School Management System atau SMS, seperti absensi, sistem pembayaran administrasi yang menggunakan virtual account, bekerja sama dengan Bank BJB Syariah, informasi tagihan, informasi data siswa, informasi kurikulum, pembelajaran, perpustakaan, dan lain-lain sudah dalam bentuk digital. 3. Kelas industri. SMK Infokom bekerja sama dengan perusahaan raksasa ternama di Indonesia, yakni LX International atau dikenal dengan LG International, dalam program pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Itulah sekilas mengenai SMK Infokom Kota Bogor. Selebihnya bisa cek di website smkinfocom-bogor.sch.id dan YouTube SMK Infokom Kota Bogor. Dengan sarana prasarana praktek yang cukup memadai yang dimiliki oleh SMK Infokom dan tenaga pendidik yang profesional, kami yakin lulusan SMK Infokom akan dapat menjawab tantangan dunia kerja dan industri. Oleh karena itu, jangan tunda lagi putra-putri Bapak dan Ibu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di SMK Infokom Kota Bogor. Daftarkan segera diri Anda di sini. SMK bisa, SMK hebat, SMK Infokom bisa hebat dan luar biasa.